Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat, sukses selalu buat rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali di channel Supriyono Berbagi. Kali ini akan berbagi mengenai praktikum teknik riset operasional dengan bahasan linear programming. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita lanjut dengan praktikum linear programmingnya, perlu saya sampaikan di sini pengertian mengenai linear programming atau LP adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Dua atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalkan keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Ada dua model dalam linear programming. Yang pertama adalah model grafik dan yang kedua adalah model simplex. Model grafik digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimal dua variabel guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Sedangkan model simplex digunakan untuk memecahkan masalah programasi linear melalui iterasi di mana tahapan-tahapan komputasional diulang terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya ya sama ya, seperti model grafik linear programming, yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan biaya minimum. Namun pada model simplex jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Sebelum memasukkan data dalam POM, harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula matematis sebagai berikut. Yang pertama, menentukan variabel, kemudian fungsi tujuan, kemudian fungsi kendala atau batasan. Setelah menyusun formulasi linear programming, semua data dimasukkan dalam program POM for Windows. Praktikum kali ini akan membahas bagaimana cara menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar untung maksimal, yang tentunya akan menggunakan linear programming ya. Kita lihat studi kasus yang lengkap ya. PT Levisi Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan-bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta rupiah untuk kain sutra dan 30 juta rupiah untuk kain wol. Nah, kita kembali pada masalahnya, yaitu bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungannya diperoleh maksimal. Rekan-rekan semua, sebelum memasukkan data tersebut ya ke dalam POM, kita harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula matematis.
Nah, kita dapat formulasi linear programming, yaitu untuk tentukan variabelnya x1 sama dengan Ken Sutra, x2 sama dengan Ken Wall, kemudian yang fungsi tujuannya adalah Zmap ya, sama dengan 40x1 plus 30x2. Kemudian yang untuk fungsi kendala atau batasan 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 60 sebagai benang sutra. Kemudian untuk 2x2 lebih kecil sama dengan 30 benang wall. Kemudian 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 40, yaitu tenaga kerja. Setelah menyusun formulasi linear programming, semua data dimasukkan pada program POM for Windows sebagai berikut. Buka POM for Windows-nya, klik di sini. Kemudian pilih linear programming. Kemudian karena yang baru berarti new. Pada judul ketikkan judulnya PT Levisi Tekstil. Kemudian kita lihat kasusnya. Untuk mengisi number, yang harus kita isi adalah number of contracts, number of variable, objective, dan row names ya. Kita lihat untuk pengisian number of contract. Jumlah fungsi batasan yang ada pada kasus. Nah, pada kasus itu ada 3, berarti di sini ketikkan 3. Kemudian untuk number of variable, jumlah variabel yang ada pada kasus ada 2, yaitu x1 dan x2, berarti udah 2 aja nih, benar. Kemudian pada objektif, nah nih menggambarkan tujuan pengalokasian sumber daya. Pada kasus tujuannya adalah maksimisasi ya, memaksimalkan. Nah, kemudian pada row name, pilih yang A, B, C, D, E yang huruf besar ya. Kemudian OK. Setelah muncul tampilan isian seperti ini, isi kolom dengan koefisien fungsi batasan dan fungsi tujuan dan kapasitas maksimum batasan pada kolom RHS atau right hand side. Nah, di sini di maximize ini 40, kemudian ke bawah aja 2 ya tadi, kemudian 0, kemudian 2, terus ini 30, kemudian yang bawah 33 nih 3, 2, 1. Kemudian pada RHS di sini 60, kemudian di sini 30, di sini 40. Kemudian pilih solve. Biar hasilnya kelihatan, pilih tile. Itu seperti itu hasilnya. Perhatikan di sini ada graph, ada solution list, ada dual, ada ringing ya. Ada ringing, ada iterations, ada
linear programming result. Kita lihat di linear programming result ini, kita lihat. Nah, di sini ada akan memperoleh keuntungan maksimal ya jika memproduksi 15 kain, jika memproduksi 15 kain sutra dan 10 kain wol dengan keuntungan 900. Nah, sekarang kesimpulannya, sesuai dengan studi kasus yang ada, di situ ada masalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungannya yang diperoleh bisa maksimal. Nah, sudah terjawab tadi dengan menggunakan linear programming ya. Keuntungan akan diperoleh jika memproduksi 15 kain sutra dan 10 kain wol, dan keuntungan maksimalnya yang diperoleh adalah 900 ya. Dengan demikian materi sampai di sini dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Sukses selalu buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.